Jodohku bukan perjaka. Chapter 32. Masih ada rasa. Dokter Johan ini bisa aja. Aku tidak mau menggubrisnya. Dia sudah berkali-kali juga menawarkan mencarikan pengganti istriku, tapi memang aku tidak pernah berniat mencari siapapun sebagai pengganti Lisa untuk saat ini. Bukan karena aku masih mencintainya saja alasanku, tapi aku sendiri juga belum tahu dengan perasaanku. Apakah aku benar-benar sudah melupakannya, ataukah aku hanya akan mencari pelarian darinya kalau aku menikah lagi, karena aku juga tidak tahu seberapa dalam perasaanku yang masih tersisa untuknya, karena Lisa adalah cinta yang sulit kuperjuangkan dari awal. Bukan berarti dia adalah wanita pertama yang kucintai, tapi Lisa Sekar Ayu adalah wanita pertama yang membuatku benar-benar jatuh cinta dan mabuk kepayang, kembang kampus sempurna yang sudah menjerat hatiku. Dan untuk mendapatkannya aku mengalahkan banyak sekali laki-laki di kampus kala itu. Sebuah prestasi luar biasa, selain mendapatkan nilai sempurna IPK 4 dan lulus dalam waktu tercepat. Meski aku sudah bercerai dengannya, aku akui aku masih menyimpan rasa di dalam hatiku untuknya. Rasa yang aku juga sendiri tidak mengerti kenapa masih bisa tersisa, padahal aku melihat sendiri dia menyelingkuhiku dengan temannya yang katanya kaya raya. Mungkin juga karena aku tidak enak pada putriku jika aku menikah lagi. Aku khawatir jika wanita yang kupilih akan membuat aku semakin jauh dengan putriku Amara. Sekarang saja, karena perbuatanku yang lalai menjaganya, aku sudah membuatnya kecewa dan dia tidak lagi bisa jalan. Aku butuh waktu untuk melupakan semua tentang Lisa. Kalau aku harus menjalin hubungan dengan wanita lain, pernikahan ini tidak mudah. Bukan hanya mencari pasangan hidup saat ini, tapi aku juga harus memikirkan banyak pihak, terutama dengan statusku sekarang ini, bukanlah hal yang mudah. Aku punya beban hidup, yaitu amarah wanita yang menjadi istriku. Dia harus bisa menerima putriku. Aku punya orang tua yang harus kubiayai juga. Aku punya adik yang masih menjadi tanggunganku biaya kuliahnya. Kalau aku menikah, itu artinya wanita itu harus memberikan banyak sekali toleransi padaku soal finansial dan perasaan. Aku bukan hanya untuknya, tapi aku untuk putriku, orang tuaku, keluargaku, dan pekerjaanku juga. Apakah ada wanita yang bisa merasa cukup dengan banyak sekali urusanku ini? Makanya aku tidak pernah menggubris tawaran apapun. Bagiku menikah lagi adalah menambah beban hidupku. Aku lebih memilih menghabiskan waktuku untuk bekerja demi mensupport mereka semua yang kucintai. Dan untuk Lisa, kalau memang teman selingkuhnya itu kaya, aku sempat bermimpi untuk menjadi orang kaya juga dan membuktikan pada Lisa kalau aku sanggup menjadi pria yang bisa diandalkan minimal untuk membiayai putriku, tidak harus meminta pada pria itu. Meski sudah 3 bulan ini sejak aku mulai fokus pada proyekku, jujur saja aku merasa kosong dan tak bisa terima kalau aku melakukan ini semua hanya untuk mendapatkan pengakuan dari dirinya. Apa sebenarnya yang aku cari dari wanita yang tidak pernah puas dengan semua pemberianku? Mungkin jika aku memberikan Lisa gunung emas sekalipun, pasti akan selalu kurang untuknya dan dia tidak akan pernah melihatku. Ini yang membuatku kepikiran akhir-akhir ini, dan ini juga yang membuatku takut untuk bersama dengan wanita lain. Apalagi tadi jelas sendiri kan belum apa Kalina juga sudah menanyakan tentang gaji. Aku sadar kalau semua wanita pasti menginginkan kemapanan, berapapun usia mereka. Cuma aku sampai saat ini masih dalam koridor yang benar, hanya ingin menawarkannya pekerjaan dan membantunya untuk lulus. Terhindar dari toxic friend di kampus, tidak ada yang lain. Aku masih waras untuk tidak jatuh cinta pada mahasiswiku, apalagi wanita seperti Kalina. Dia bukan wanita yang biasa-biasa saja kurasa, bersama dengan Lisa yang dari keluarga biasa-biasa saja dan orang tuanya hanya mantan pegawai negeri sipil, sudah membuatku kelimpungan dengan gaya hidupnya. Apalagi wanita dari keluarga seperti Kalina. Tuntutan keluarganya pasti sangat besar sekali. Dulu saja tuntutan keluarga Lisa hampir membuatku tercekik. Aku serius, Vin. Kenapa tidak dicoba dulu dengan anak itu? Makanya, karena aku sudah memegang prinsipku itu, meski Dr. Johan memiliki penilaian berbeda terhadap Kalina, aku tetap menggelengkan kepalaku. Saya rasa saya belum kepikiran sampai sejauh itu. Masih polos dan kelihatannya tipe setia loh. Nikahilah, Vin. Jangan kelamaan menduda. Lagi-lagi Dr. Johan juga belum menyerah memberikan solusi padaku. Kalau dibilang cantik, ya, aku tidak sepenuhnya menolak.
Kalau orang tidak pernah melihat Kalina dari sisi yang kulihat, mungkin banyak yang akan menentang ucapan Dr. Johan. Tapi tidak denganku. Aku mengakuinya saat dia melepas kacamata waktu aku harus mengambil sampel sumsum tulangnya. Kalina memang cantik, matanya indah, dan dia juga memiliki tubuh yang indah, punggungnya putih, ramping, enak dipandang mata. Dan dia menjaganya dengan baik di balik pakaiannya yang sering kebesaran dan gayanya yang out of date. Kalina menyimpan sesuatu yang kalau ditampakkan aku yakin sekali bisa membuat banyak pria menyukainya. Cuma tetap aku menggelengkan kepalaku. Dia mahasiswi saya Dr. Johan. Mahasiswi bimbingan saya untuk tugas tingkat akhirnya dan saya sedang membantunya untuk menyelesaikan itu. Makanya mengajaknya masuk dalam proyek saya. Jadi tidak sampai hubungan di luar batas normal. Ya tidak sekarang, Vin. Tapi coba kamu pertimbangkan yang saya bilang. Saya ini orang tua dan saya bisa melihat mana perempuan baik dan tidak. Apa kamu ingat dulu waktu kamu memperkenalkan Lisa istrimu? Saya bilang apa waktu itu? Kejadian itu sudah lama sekali, tepatnya 8 tahun yang lalu. Setengah tahun sebelum aku menikah dengan Lisa, aku membawanya ke acara jamuan dokter-dokter, dan di sana aku memperkenalkannya pada Dr. Johan, dan tentu aku masih ingat apa yang beliau katakan. Sebaiknya saya pikir-pikir lagi sebelum saya menikahinya. Ya, Dr. Johan memang mengatakan itu, tapi tidak di depan Lisa langsung. Sehari setelahnya dia mengatakannya dan memanggilku ke ruangan yang sama di tempat aku berdiri ini. Dr. Johan mencoba mengajakku berpikir ulang. Kala itu, aku menganggap pikirannya mungkin salah, karena dia tidak mengenal Lisa, sama seperti sekarang. Aku pikir mungkin dia salah, karena dia tidak mengenal Kalina. Aku dan dia cuma antara dosen dengan mahasiswanya saja. Nah, itu kamu ingat. Sebaiknya kamu pikir-pikir ulang dulu sebelum menikah dengan Lisa. Tapi kamu tetap menikahinya. Saya sangat kecewa sebetulnya, Vin. Seru Dr. Johan lagi, sambil menyandarkan punggungnya di sandaran ergonomik kairnya. Lisa itu tidak baik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dari caranya bersikap denganmu, Vin. Saya tahu kalau wanita seperti itu akan menyusahkanmu. Saya sudah pacaran 30 kali lebih, menikah 5 kali. Istri pertama setahun cerai, istri kedua 3 tahun cerai, dan istri ketiga setengah tahun cerai, istri keempat, ibunya temanmu itu, si Agam. Saya bertahan 10 tahun sebelum mamanya Agam meninggal kena autoimun. Baru istri kelima yang kini sudah 26 tahun, saya dapat yang terbaik, meski dia tak bisa memiliki anak, dan satu-satunya anak saya cuman Agam. Itulah yang membuat saya yakin pikiran saya pasti benar. Dan mahasiswimu itu gadis baik loh, Vin. Sebenarnya aku kesini bukan untuk menerima wejangan seperti ini. Tapi ya sudahlah, aku mengangguk pasrah saja. Saya akan pikirkan itu Dr. Johan. Pikirkan benar-benar sebelum mahasiswimu itu diambil orang lain, Vin. Baik dia itu budi pekertinya, cocok jadi mamanya Amara. Amara, nama putriku yang kembali disebut membuat hatiku sedikit bergetar. Ibu untuknya? Tapi mana mungkin aku mencari ibu untuknya dengan menikahi bocah seumuran Kalina. Lagi pula aku masih pada prinsip ibu kandung tak tergantikan, tetap ada jarak. Jadi ya sudahlah, aku tidak boleh terlalu lama berada di sini, karena aku juga punya pasien. Baik, saya permisi dulu dokter, saya mau kembali ke Pole, pasien sudah menunggu saya.